Assalamualaikum. Baik, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga hari ini selalu sehat dan semangat ya. Iya, Bu. Sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas. Baik, sebelum mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya kepada ketua kelas sudah membantu ibu membuka. Nah, sekarang coba anda semua lihat teman-temannya, ada nggak yang nggak masuk? Ada masuk. Ada semua ya. Semoga anda semua semangat mengikuti kelas kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan kita, ibu mau tanya dulu nih, siapa yang udah sarapan pagi tadi? Udah sarapan semua ya? Sarapan itu yang penting karena bisa meningkatkan energi belajar Anda semua. Selain itu, ibu mau tanya siapa yang udah nyapa temannya tadi pagi? Semua ya, udah. Jadi perlu Anda semua ketahui, pertemuan itu salah satu anugerah terindah dalam hidup kita. Tapi tidak semua pertemanan itu baik, ada juga yang tidak baik. Ngerti? Ibu semua masih ingat ya materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Masih ingat kata-katanya, Bu? Boleh ya? Nah, jadi materi minggu lalu itu kita bahas tentang komunikasi yang efektif sama teman, Bu. Bagus, benar sekali. Yang lain gimana? Betul. Betul, sama. Jadi benar ya, materi kita minggu lalu yaitu komunikasi yang efektif dengan teman. Nah, di mana materi kita minggu lalu masih berkaitan dengan materi kita saat ini. Betul. Nah, ada yang penasaran nggak sama materi kita hari ini? Semua ya. Jadi ibu ada video nih yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, dulu ya. Oke, Bu. Perhatikan ya, nanti akan ibu tanyakan apa isi dari video yang ditayangkan ini. Oke, Kita bertiga udah kayak trio yang gak bisa dipisahin. Tapi belakangan gue mulai ngerasa ada yang aneh sama si Anggi. Dia tuh kayak punya bakat alami buat jadi tukang kompor. Jujur, awalnya gue gak sadar. Soalnya konflik di pertemanan tuh wajar gak sih? Tapi entah kenapa gue kayak dapet intuisi lebih tajam. Perasaan gue lebih peka. Selalu aja ada drama yang dia ciptain. Dan biasanya yang jadi korbannya tuh gue sama Rizka. Gue sama Rizka nih sering banget ribut karena hal-hal sepele. Pernah sesimpel ngerjain tugas bareng. Anggi kalau lagi sama gue bilangnya Rizka tuh gak suka kerjaannya dicontek sama gue. Begitu juga pas Anggi sama Rizka. Dia bakal cerita ke Rizka kalau gue ini pelit, gak mau ngasih jawaban ke dia. Padahal mah selama ini buset dah, urusan jawaban ini itu PR sampai ulangan pun kalau buat mereka gue selalu kasih. Gak pernah tuh gue pelit. Nyaris aja kita berantem. Gue sama Rizka sempet sindir-sindiran tuh di sosmed. Panas tuh suasana waktu itu. Dan anehnya Anggi selalu nanyain, itu si Rizka gimana? Pas ke Rizka dia nanyain, itu si Saskian gimana? Kayak kelihatan banget gitu ngadu dombanya. Akhirnya gue labrak nih si Anggi diem-diem tanpa sepengetahuan si Rizka. Dan lo tahu apa responnya? Bercanda kali, santai aja sih. What? Bercanda lo bilang. Dan bodohnya gue ngerasa ya udah deh lupain aja masalah sepele kayak gini. Yang penting kita bisa jadi bestie bertiga lagi. Nah, siapa yang tahu apa isi dari video yang ditayangkan tadi? Teman-teman. Tiara dulu ya. Nah, Bu, dari video tadi saya bisa melihat, Bu, dia kan berteman bertiga orang, Bu. Nah, satu orang teman itu, Bu, suka ngadu dombain temannya, Bu, biar berantem gitu, Bu. Berarti menurut saya pertemanannya tidak sehat, Bu. Oke, bagus ya Tiara. Jadi benar apa yang Tiara katakan. Kalau menurut Iza gimana? Kurang lebih sama, Bu, kayak yang dibilang sama Tiara. Intinya tuh pertemanannya tidak sehat, Bu. Ada temannya dia berteman bertiga tapi malah ngadu domba gitu, Bu. Bagus, jadi benar ya, isi dari video itu adalah terkait pertemanan yang tidak sehat. Jadi kira-kira Anda semua tahu tidak apa materi kita hari ini?
Tahu. Apa coba kalau tahu? Toksik itu semuanya Bu. Tapi yang tidak baik tentang pertemanan tidak baik. Nah benar ya, materi kita hari ini adalah pertemanan yang tidak sehat. Bisa disebut dengan toxic friendship. Kalian semua tahu? Tahu Bu. Boleh dong kita baca sama-sama ya? Ya Bu. 1, 2, 3. Toxic friendship. Yuk cek pertemananmu. Nah sebelum kita masuk nih pembahasan kita, gimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh Bu. Nama ice breakingnya itu semangat dan lindung. Siapa yang tahu? Tahu semua ya? Gimana Bu? Ibu contohin aja ya. Tepuk semangat dan kandang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha ma, aha aha nga, aha aha semangat. Sama-sama ya. Ini dulu kita semangat. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Boleh. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Jadi udah semangat belum setelah mengikuti eksibisi tadi? Mari kita lanjutkan. Anda semua tahu tidak apa itu toxic friendship? Baik, Abrar, silakan Abrar. Jadi Bu, saya itu toxic friendship itu merupakan hubungan ya Bu ya, antara dua orang atau lebih dalam suatu hubungan pertemanan yang di dalamnya itu gak baik lagi Bu, entah bisa saling memanfaatkan, entah saling salah mengalahkan dan lain-lainnya. Bagus, benar sekali menurut Abrar. Tekan dulu. Kalau menurut Anda yang lain nih, gimana? Bisa mau? Baik, silakan bisa. Kalau menurut Lisa, Bu, toxic friendship itu di mana pertemanannya itu dalam itu kita udah nggak senang gitu Bu, kayak nggak menyenangkan lagi pertemanan hubungannya, terus kayak lebih banyak ruginya sih Bu daripada kali ngasih manfaatnya gitu Bu. Bagus sekali Lisa. Tepuk tangan dulu dong. Kalau menurut Anda yang lain gimana, sama? Sama ya, jadi benar pendapat dari Lisa dan Abrar, yaitu toxic friendship adalah hubungan pertemanan yang tidak sehat dan cenderung berdampak negatif daripada positif. Nah, kira-kira Anda semua tahu nggak ciri-cirinya apa sih toxic friendship ini? Saya tahu. Siapa dulu? Itu dulu ya tadi. Ya betul. Jadi Bu, ciri-cirinya itu dalam pertemanan tuh suka merasa tersaingi gitu Bu. Merasa tersaingi. Bagus, benar. Siapa lagi tadi? Iza ya? Iya, Iya. yang tidak sehat itu Bu, dia kalau misalnya tuh dia suka ngomongnya pada punya pilihan. Benar, egois Bu. Kayak merendahkan temannya gitu ya. Abrar tadi angkat tangan juga. Di depan kita beda, di belakang kita ada beda. Berikan dua gitu ya. Jelas, bagus, benar juga itu salah satu ciri-cirinya. Silakan Iza. Kalau menurut Iza Bu, teman yang selalu menjelekan orang lain juga Bu, terus yang selalu membawa gosip itu kita Bu, jadi aura negatifnya juga ikut kena gitu kita Bu. Bagus ya, itu juga salah satunya. Kalau yang belum siapa tadi? Alifia deh, boleh. Kalau menurut saya ciri-cirinya itu Bu yang kayak masuk-masuk kita ke arah yang negatif gitu Bu. Masuk ke arah negatif, benar sekali. Indah belum? Silakan Indah. Kawan yang suka kayak ini dia hati gitu loh Bu. Iri hati sama temannya gitu ya, itu termasuk. Sekarang Adili deh, boleh.
katakan betul. Yang belum siapa? Irena belum. Tadi sebutin sama mereka semua Bu, sama. Sama. Kalau Tiara gimana Tiara? Yang nggak mau bantuin terus kita lagi susah. Gak mau bantuin pas lagi susah. Nah, jadi benar ya apa yang ada di katakan. Ini juga termasuk ciri-ciri dari toxic friendship. Siapa yang bisa membacakan? Silakan Iza. Ciri-ciri toxic friendship. Pertama, suka manipulasi dan mengatur. Yang kedua, drama dan konflik berulang. Yang ketiga, tidak pernah mendukung. Yang keempat, komunikasi satu arah. Yang kelima, tidak saling menguntungkan. Yang keenam, persaingan tidak sehat. Dan yang terakhir, sering berperilaku buruk. Nah, jadi sesuai ya dengan apa yang Anda katakan tadi. Nah, dari ciri-ciri yang sudah Anda sebutkan dan juga Iza bacakan tadi nih, siapa yang merasa pertemanannya seperti itu? Ayo, banyak ya. Iya dulu, iya gimana nih? Nah Bu, Kia itu merasa pertemanan kayak itu gak sehat. Kenapa Bu? Karena di pertemanan itu tuh kayak saling bersaingnya itu gak sehat Bu. Sampai kayak manipulasi, terus habis itu tuh suka lihat temennya itu tuh gak bagus gitu loh Bu. Dia kayak bersaing gitu. Kalau Kia itu persaingannya tidak sehat, tidak suka melihat temannya itu bagus gitu ya. Baik, kalau yang tadi Vidi ya, silakan. Nah kalau Vidi tuh yang tidak pernah mendukung gitu loh Bu, kayak apapun yang Vidi kerjakan tuh pasti lo diremehin, kayak gitu aja nih aku bangga gitu. Terus dia juga sering komentar baju Vidi Bu, kayak apapun yang Vidi bilang tuh pasti dibilang norak gitu. Vidi tuh toxic Bu. Kalau Vidi dia temannya memburukkan Vidi Iya, ya. Bu. Terus tidak mendukung Vidi. Iya, Bu. Kalau Iza tadi yang katakan gimana Iza? Kalau Iza Bu, bersaing yang tidak sehat gitu lah Bu. Bersaing. Jadi hampir sama ya dengan Kia tadi bersaing juga. Kalau Abrar tadi yang katakan juga gimana Abrar? Sebenarnya tadi dia sesuai dengan ciri-ciri yang saya sampaikan tadi, dia tuh beda di tempat kita, beda bulan belakang kita bukan itu dia ciri teman saya toxic. Kalau Abrar itu bermuka dua gitu ya, di depan beda dan di belakang beda. Nah, ternyata Anda semua itu tahu toxic friendship itu apa, ciri-cirinya seperti apa, dan juga ternyata banyak juga yang mengalami toxic friendship itu. Nah, kira-kira tahu nggak apa dampak dari toxic friendship? Tahu. Silakan, Lisa. Jadi Bu, karena ada toxic friendship itu dampaknya tuh jadi kayak kita tuh lebih gampang capek mentalnya Bu. Ya, energi kita tuh lebih terkuras gitu Bu. Bagus, menurut Lisa gampang capek, energinya juga terkuras karena menghadapi teman yang toksik itu tadi. Siapa lagi nih? Tiara dulu ya. Menurut saya Bu, bikin sakit hati Bu, jadi nggak nyaman sama pertemanannya Bu. Jadi kalau menurut Tiara itu pertemanannya bikin nggak nyaman gitu lah, kita tuh jadinya nggak tahan di pertemanan itu, jadi nggak seru, nggak asik gitu ya. Tadi Kia dulu ya. Kan kalau di pertemanan kita kan saling bersaing dan saling Bu. Jadi itu malah bikin stres gitu loh Bu. Jadinya kayak kok dia kayak gini, tapi itu dicela terus kan Bu. Jadi itu stres jadinya. Nah kalau menurut dia merasa dampaknya itu stres gitu ya. Siapa lagi nih namanya? Vidi, boleh kalau Vidi karena sering dikomentar itu kan Bu, jadi sering gak percaya diri Vidinya Bu. Benar ya, dampaknya salah satunya kalau kita dikomentari ataupun direndahkan itu tidak percaya diri. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi benar ya apa yang Anda semua katakan. Jadi dampak toxic friendship ini sangat banyak. Seperti yang Anda katakan lagi, yaitu menurunnya kepercayaan diri, kelelahan emosional, menjauh dari lingkungan, gangguan kesehatan fisik dan mental, penurunan produktivitas dan lain-lain, sama seperti apa yang Anda katakan tadi. Untuk mengetahui lebih lanjut apa dampak dan cara mengatasi toxic friendship ini, Ibu ada game. Mau nggak main game sama? Nama gamenya itu Friend or Fustin. Kita mainnya berdiri ya. Silakan Anda semua singkirkan dulu kursinya. Pakai kamu cara ini ya Bu. Ya.
gamenya itu adalah speed. Nanti anak-anak semua maju satu persatu untuk melakukan speed ini. Jadi cara mainnya itu misalnya anak-anak semua mendapat inspirasi dari quotes. Itu nanti anak-anak ada kartunya nih. Pertanyaan refleksi dan lain-lain. Nanti sesuai dengan kartu yang ada di sini. Warnanya ya? Iya, sesuai dengan warnanya. Ini diambil ya? Iya, nanti diambil ya. Dapat di mana dan ngambil sesuai dengan kartunya ya. Oke, Bu. Siapa yang mau duluan? Saya, Bu. Dari depan aja. Iya. Dapat gift aja. Ini giftnya ini giftnya untuk Lisa. Silakan kembali lagi ya. Siapa lagi yang ya udah silakan aja. Coba dapat. Makasih ya Ibu. Silakan siapa yang mau? Saya dapat gift. Aku dapat gift. Dapat gift ya? Oh, boleh ya? Boleh. 1, 2, 3. Bacakan ya. Selesaikan kalimat inspiratif ini. Setelah saya belajar tentang toxic friendship, sekarang aku akan menghindari pertemanan itu, Bu. Nah, karena Iza sudah menjawab, Ibu kasih hadiah. Selanjutnya Livia ya. Silakan. Pertanyaan refleksi. Pertanyaannya, bagaimana sikapmu jika teman selalu meminta bantuan tapi tidak pernah membantu saat kamu membutuhkannya? Gimana ya Bu? Mungkin saya negur dia sih Bu, kayak setiap kamu butuh tuh saya selalu bantu, tapi kayak pas saya butuh kok kamu gak bisa bantu sih, gitu sih Bu. Jadi membicarakan itu Iya, ya, Bu. bagus sekali. Nah, karena Livia sudah menjawab, Ibu kasih hadiah. Sekarang selanjutnya Tiara. Silakan Tiara. Satu, dua, tiga. Inspirasi dan fotos. Gambarkan seperti apa circle pertemananmu yang ideal 5 tahun mendatang. Gambarkan. Jadi Bu, saya harapkan kedepannya saya mendapatkan teman yang baik yang selalu support saya, juga yang susah, maupun lebih senang, dan juga saling mendukung Bu apapun yang saya kerjakan selagi itu baik. Selanjutnya dari Oh iya, betul kasih hadiah. Terima kasih Bu Tiara. Selanjutnya Indah ya. 2, 3. Edukasi dan mata. Silakan ya, dulu baru Ibu. Ciri toxic friendship yaitu selalu membuatmu merasa bersalah, bahkan untuk hal-hal yang bukan kesalahanmu. Berikan contoh situasinya. Kendah, Ceritain situasinya itu gimana? contohnya, kalau misalnya kan Bu, saya nggak tahu nih, ya kan? Itu tiba-tiba saya marah-marah. Padahal menurut saya ya saya nggak tahu gitu kan. Terus itu yang kedua, ini Bu, kayak misalnya nih tugasnya sama dekat kan, terus mereka malah bersantai-santai gitu. Jadi Indah merasakan ya ciri dari toxic ini. Nah, karena Indah sudah menjawab, Ibu kasih hadiah. Selanjutnya Vicky. Wow.
Selesaikan kalimat ini dengan inspiratif. Teman sejati adalah orang yang selalu menerima kekurangan saya. Yeay! Karena sudah menjawab. Terima kasih, Bu. Selanjutnya Dini. Tantangan dan situasi. Silakan artinya. Ini baru nih. Sering nggak kan Bu? Iya, ini baru tantangan sekali. Buatlah respon untuk teman yang selalu mengatakan aku cuma bercanda setelah menyakitimu. Nah, gimana nih respon dari tadi ini coba? Aku cuma bercanda. Ya tapi perasaan aku tidak bercanda. Bagus sekali ya. Jadi maksudnya bilang gitu ya, apa yang dia dirasakan ya. Karena ini sudah menjawab, bisa dia. Selanjutnya Abrar. Diajak kembali ya. Apa yang kamu lakukan ketika teman dekatmu membocorkan rahasiamu? Nah, apa nih yang Abrar lakukan dalam situasi itu? Kalau teman saya membocorkan rahasia saya, dia tanya baik, apa kamu membocorkan rahasiaku? Oh, misalnya ya, dia dikomunikasikan. Bagus sekali Abrar. Terus menjawab tidak setia ya. Terima kasih ya Abrar. Nah, yang terakhir, Ya Bu. Terima kasih Bu. Nah, gimana gamenya, seru nggak nih? Seru. Karena game kita sudah selesai, kita duduk lagi ya. Gamenya tadi seru kan? Nah, apa yang Anda dapatkan dari games tadi? Siapa yang mau? Ya, boleh ya, silakan. Yang Kia dapatkan dari game tadi Bu, satu seru. Yang kedua tuh Bu jadi tahu Bu kalau misalnya orang-orang yang temannya toksik itu tuh Bu, ternyata mereka itu perlu mengatasinya dengan baik. Satu Bu, dia harus berbicara, harus dikomunikasiin, harus ditegur, dan kita tuh harus berani untuk membela diri kita Bu, gitu. Benar, bagus sekali apa yang Kia katakan. Pertama untuk Kia. Kalian gimana sama? Nah, dari game tadi kan kita bisa tahu nih cara mengatasinya, dan juga sudah Kia sebutkan tadi sangat banyak cara mengatasi toxic friendship ini, seperti bisa langsung dikomunikasikan dengan temannya, menjaga batasan, dan juga meninggalkan teman tersebut jika merasa tidak nyaman, karena untuk menjaga emosional dan mental Anda semua. Apakah bisa dipahami? Bisa. Karena kegiatan kita sudah berakhir, Ibu mau Anda semua menyebutkan kesimpulan atau apa yang Anda dapatkan dari kegiatan kita kali ini. Siapa yang mau? Bisa, mau boleh bisa. Jadi Bu, kesimpulan yang bisa dapat dari materi hari ini itu tentang pertemanan yang tidak sehat Bu. Jadi toxic friendship itu adalah hubungan pertemanan yang tidak itu udah nggak memberikan manfaat lagi Bu. Jadi malah memberikan dampak-dampak atau pengaruh yang negatif. Yang itu bisa membuat kita tuh jadi nggak nyaman, menurut percaya diri, terus bisa kelelahan fisik sama mental juga Bu. Terus bisa juga kita tahu kalau cara menghadapi toxic friendship itu seperti menjaga batasan, mendengarkan aja atau bisa dikomunikasikan gitu Bu. Bagus, terima kasih Arisa. Kita bisa. Boleh kesimpulan nih, Ibu mau Indah deh yang menyampaikan kesimpulan. Silakan Indah. Jadi yang bisa Indah dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu
yaitu kan materinya toxic friendship Bu. Jadi Indah tahu bahwa dalam pertemanan itu ada juga pertemanan yang tidak berdampak positif bagi kita, malah menimbulkan dampak negatifnya. Dan Indah jadi tahu tadi tentang ciri-cirinya, seperti tidak memberikan manfaat, tidak ada timbal balik itu Bu. Lalu dampaknya juga kita bisa terbawa arus. Baik, benar sekali yang dikatakan oleh Indah. Betul, Indah. Nah, gimana yang lain sama? Sama Bu. Gimana kesan Anda mengikuti kegiatan hari ini? Seru ya. Berarti mau kan kita melaksanakannya lagi? Pastinya Bu. Nanti akan dicoba bareng lagi ya. Terkait evaluasi untuk kegiatan ini nanti akan Ibu sebarkan linknya seperti biasa di grup WhatsApp ya. Oke Bu. Nah, Ibu harapkan setelah mengikuti kegiatan ini Anda semua bisa tahu nih mana teman yang sehat dan tidak sehat, dan juga semoga Anda semua bisa terhindar dari pertemanan yang tidak sehat ini. Setuju? Siap? Siap Bu. Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena sudah aktif berpartisipasi mengikuti kegiatan hari ini. Semoga Anda semua bisa menerapkan di kehidupan Anda sehari-hari ya. Ibu ada gift nih karena Anda semua udah semangat. Aduh, udah gift boleh. Ibu orang lain aku aja ya satu-satu. Oh benar ya. Ini salah. Boleh maju ya. Makasih Bu. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Ya, lucu Bu. Iya. Jangan gitu dong. Hati dan terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih Bu. Sekali lagi Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada Anda Ibu semua. Ibu juga mau meminta maaf apabila ada salah perkataan, salah perbuatan yang mengganggu Anda semua. Sebelum kita mengakhiri ini ada yang kita berdoa dulu. Silakan kepada terima kasih. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya kepada Bapak sudah berlindung doa. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.